menang ataukah kalah. Nah ngadepi wong Jawa kok perang mesti bongkok waktu itu. Lu pasukannya wong Jawa lu wis medeni wong. Satu-satunya bangsa yang mampu menaklukkan Mongolia niku bangsa Jawa. Mongolia niku menaklukkan Arab, menaklukkan Eropa, menaklukkan Cina. Maka mereka pengen menaklukkan bangsa Nusantara dipimpin Kertanegara dengan panglima perang Ronggolawe Lembunala. Niku entek kok Mongolia kok. Belum pernah kalah Mongolia dimanapun. Kalah kedua niku teng Mesir kali panglima perang wedok namanya Prinses Jarutudur. Piye? Ini bangsa. Makanya aja sembrono karo bangsa sitoke jenenge bangsa Jawa. Cili-cili. Tapi kekuatannya dari dulu ditunjukkan punya kekuatan luar biasa. Negeri ini diimpikan oleh orang seluruh dunia. Tahun 300 sebelum Masehi, Plato di Yunani meramal tentang Atlantis yang hilang. Atlantis itu apa? Sebuah negeri yang mataharinya tidak pernah ingkar janji, pagi terbit sore terbenam. Sebuah negeri yang airnya tidak pernah mengering karena musim dingin atau musim panas, air selalu mengalir. Sebuah negeri yang daun tidak pernah rontok, dengan hawa tidak pernah panas dan tidak pernah dingin. Negeri itu bukan negeri Yunani. Maka orang Yunani mengembara, mencari tanah itu, mengutus utusannya namanya Bartholomeus melakukan pengembaraan. Padahal Yunani waktu itu sudah punya Tuhan yang hebat namanya Zeus, punya istri namanya Hera, dan Tuhan dua ini menikah punya anak Hercules. Akan tetapi cerita tentang tanah surga menggerakkan mereka mencari, dan mereka ketemu tentang daerah namanya Argir atau Jabadi. Tapi mereka gagal karena mereka perang Kreta dan Sparta. Yang berhasil ke sini adalah bangsa dari India, dipimpin keluarga besar namanya Kudunga, transit di sebuah pulau namanya Maldives, punya anak namanya Mulawarman, terdampar lagi membentuk sebuah kekuasaan besar di Kalimantan Timur namanya Kutai Kartanegara. Punya anak Dewawarman geser ke ujung kulon, punya anak namanya Purnawarman masuk ke dalaman Jawa Barat bikin Tarumanegara, punya anak namanya Senasanaha bikin kerajaan Galuh, punya anak Sanjaya membuat sebuah kerajaan besar di Jawa Tengah namanya Mataram. Kemudian kerajaan besar di Jawa Tengah geser dua, satu wangsa bergerak ke barat, wangsa Sailendra memperkuat kerajaan Sriwijaya, yang bergeser ke timur menjadi kerajaan Daha dan Kadiri dengan wangsa Isana. 1222 Kadiri mendapatkan pukulan telak dari Malang, seorang panglima besar namanya Kenaro, punya istri yang paling cantik. Semenjak itu 1222 kawasan timur disatukan oleh pemimpin besar yang namanya Kenaro, dan itu berada di kota Malang ini. Kenaro diganti oleh Anusapati, diganti oleh Tohjoyo, diganti oleh Ranggabuni, diganti oleh Kartanegara, dan Kertanegara dari kota Malang ini mengontrol 2/3 dunia. Sebuah kekuatan bangsa yang luar biasa, 2/3 dunia dikuasai oleh orang Malang bernama Kertanegara. Jadi kalian keturunan orang-orang hebat, orang Malang. Makanya orang Malang kalau hebat-hebatnya luar biasa, kalau dablek-dableknya juga luar biasa. Ini dari sini menguasai 2/3 dunia. Sebuah kekuatan besar dunia yang namanya Mongolia menaklukkan Arab, menaklukkan Eropa, menaklukkan Cina, datang ke Malang. Utusannya bernama Menci oleh Kertanegara, diambil satu telinganya. Ini sebuah perlawanan yang luar biasa, sehingga ketika kemudian pasukan Mongolia datang kembali dengan pasukan besarnya, Kertanegara membuat pasukan yang lebih besar namanya ekspedisi Pamalayu, ekspedisi perang yang mampu menghancurkan legenda dunia namanya Mongolia. Orang Mongolia punya kapal besar sanggup mengangkut 1.500 tentara, 500 kuda, tapi Kertanegara punya kapal lebih besar sanggup mengangkut 2.500 tentara, 1.500 kuda. Bangsamu bukan bangsa kecil,
Makanya Kertanegara mampu menaklukkan semenanjung Korea, dan di semenanjung Korea ada provinsi namanya Kimhae. Di Kimhae itulah orang-orang Singasari membuat kawasan dan pemimpinnya bernama Surowareng. Sampai hari ini pemimpin besar masa lalu Korea Selatan yang daerah provinsi Kimhae tetap diabadikan dengan nama Surowareng, dan Surowareng pasti bukan namanya orang Korea, itu nama orang Malang. Nah, itu di sini. Kemudian dari Singasari lahirlah kerajaan besar bergeser ke Majapahit, dan di Majapahit diganti oleh Wijaya. Wijaya punya anak Tribuana, punya anak Jayanegara. Jayanegara punya anak Tribuana. Tribuana punya anak Hayam Wuruk. Hayam Wuruk dengan Patih Gajah Madanya mampu menjadi penerus, menaklukkan 2/3 dunia, dan keajaiban terjadi. Apa? Perbedaan-perbedaan besar di negeri ini tetap bisa disatukan dalam kerangka besar Bhinneka Tunggal Ika, persatuan perbedaan. Makanya kalau hari ini orang bertanya, kenapa Arab satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara? Kenapa Eropa satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara? Tapi sebaliknya, kita ini puluhan bangsa bisa bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Itu karena kita dari dulu pengen bersatu, makan nggak ingin berpisah, makan pun pengen bersatu, makan nggak makan kumpul. Itu Indonesia. Nasinya dijadikan satu tumpeng, ikannya tidak dipotong-potong, namanya ingkung. Ada orang di dalam perut kita pengen bersatu, ngapati mitoni. Ada orang lahir kita bersatu, memberikan nama walimatut tasmiyah. Ada orang sunat kita bersatu, manggil tetangga. Ada orang kawin kita bersatu, manggil tetangga. Bahkan tetangga kita masuk rumah sakit, kita bersama-sama datang membawakan makanan walaupun mulutnya mangap gak bisa makan. Ada orang meninggal, kita bersatu. Dari mulai mengubur sampai 7 hari membacakan doa. Sudah mulai lupa 40 hari bersatu lagi dengan tetangga. Sudah mulai lupa 100 hari bersatu lagi. Dan setiap tahun tidak boleh lupa, kita setiap tahun selalu mengadakan upacara-upacara terkait orang mati. Itu tidak ada di tempat lain selain di Indonesia. Di kuburan-kuburan kita bersatu saling mendoakan. Di kuburan para wali orang Indonesia bersatu. Datang ke makam-makam para pendiri bangsa, makam-makam para orang-orang yang berjasa pada kita. Di situ imamnya yang tua, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba sampai lihat di makam-makam itu, nggak pernah ribut dengan imam yang muda. La ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak ada. Jangan keras-keras, nggak ada. Semuanya rukun. Ada yang datang ilah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada yang datang astagfirullah. Ada yang datang nggak ngapa-ngapain, cuman bawa megapon. Rombongan dari Malang ditunggu di bis. Lu nggak ribut. Ini Indonesia, kita selalu ingin bersatu. Makanya yang seperti sholawatan bersatu, sholat pengen bersatu, makmumnya belum datang kita tunggu. Mestinya sholat duhur setengah 12, karena nunggu makmum belum datang, kita sholat pun mundur setengah 2. Allah akbar, belum datang makmumnya, kita tunggu lagi. Robbana ya Robbana, masih belum datang. Tombo hati, capek nambah hati ini dewe ya. Masih belum datang, baru kemudian kiainya marah. Diurugi anjang-anjang. Ini tidak lain karena ingin bersatu walaupun di dalam sholat. Ini hanya terjadi di Indonesia. Kemudian la ilallah. Ada yang protes, kenapa zikirmu gedek-gedek? Soalnya kalau zikir diem kita tidur. Doa pun pengen bareng-bareng, satu yang doa yang lain
Amin, 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 amin. Kalau kepanjangan amin. Itu sekali pulang berkatnya sama. Kalau nggak di Indonesia nggak ada. Inilah Indonesia. Sampai malam seperti ini nggak ada di negeri yang lain. Kita masih boleh mengibarkan bendera. Untuk apa? Memuji Rasulullah. Ini negeri Indonesia. Nggak ada di tempat lain ya. Kita pengen bersatu, memuji Rasul, sholawatan. Kita juga pengen bersatu. Ada yang senangannya simtuduror, ada yang senangannya berjanjian, ada yang senangnya tibaan, ada yang nggak ngerti sholawatan cara Arab, maka sholawatannya cara Jawa. Kita biasa. Kanjeng Nabi Muhammad lahir nang Makkah dinane Senin 12 Mulut. Nah itu sing kampung, sing santri. Marhaban ya nural aini, marhaban marhaban jantal Husaini, marhaban marhaban. Sang satu lagi, wassalamun mustamirun kulakhi niyat jandad sallallahu Muhammad marhaban sallallahu alaihi marhaban sallallahu marhaban sallallahu alaihi. Nah, indahnya luar biasa. Yang suaranya tua mau habis. Halo ya Nabi, salam alaika ya Rasul. Apa kan? Dianya di Indonesia ada seperti itu, yang tua dengan gaya tua, yang muda dengan gaya muda, yang suka dangdut dengan gaya dangdut. Karena orang-orang Indonesia tidak semuanya mengenal lagu selain lagu dangdut. Ada yang hanya kenal dangdut, maka sholawatannya ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi dimana di adabadaya. Nah ini Pak Wali kata ini indah. Ya wailarju ya wailarju al-karami duhai senangnya pengantin baru. Udah sambil gendong anak duhai senang. Karena gendong anak itu capek, maka nyanyinya duhai senang yang pengantin baru, biar gak emosi karena anak lahir hasil pengantin baru. Ini hanya di Indonesia indah. Yang seneng lagu Jawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam, ya Habib salam salawatullah. Ayo no. Yang suka India dengan gaya India, ya Rasulullah salamun alaik liwandaraji atfadayaji rotal ya
India itu lu akhirnya dengan cara-cara seperti ini para ulama di Indonesia mampu membangkitkan rasa cinta pada Rasulullah. Sholawat dipakai terus, namanya sholawat. Karena orang Indonesia kalau pakai sesuatu akhirannya katok kalau belum dipakai, kalau dipakai katok, sarung kalau belum dipakai, kalau dipakai sarung. Akhirnya apa? Tumbuh cinta. Makanya orang kalau nggak mau sholawatan, hanya ngerti sholawat, ya nggak tumbuh cinta karena nggak mau sholawatan. Makanya kaget lihat ada orang sholawatan, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, Nabi Muhammad. Ya Hanana, itu yang susah. Saya itu kalau menirukan itu selalu bisa awalnya, akhirnya nggak bisa. Kokoknya itu selalu gagal deh. Kalau taruhan sama Habib saya berani saya depannya, tapi kokoknya salah deh. Itu bagus di depan, jelek di belakang, namanya su'ul khotimah itu. Itu lah terus kemudian yang sholawatan ada yang bawa bendera, ada bendera slang, ada bendera Iwan Fals, ada bendera Subhanul Muslimin, halah macam-macam. Ada yang cuma pakai tangan, ya hanana, ada yang ya hanana. Akhirnya banyak yang tidak memahami Indonesia. Maka Allah apa? Cinta Rasul kok begitu, pakai joget segala. Ya kamu nggak ngerti cinta. Cinta itu dari dulu penuh ekspresi. Ini orang mahabbah itu ya penuh ekspresi. Maka kalau sampean sholawatan penuh ekspresi diolok-olok oleh orang yang nggak ngerti sholawatan, nggak usah emosi, dia nggak ngerti cinta. Kita pacar dari jauh datang langsung yes, itu namanya cinta. Dari dulu cinta itu memang penuh ekspresi. Apa? Cinta Rasul kok, anta syamsun anta badrun, engkau seperti matahari, engkau tuh seperti rembulan. Dari dulu cinta itu memuji-muji. Pacar kita nggak cantik pun kita bilang wajahmu seperti purnama. Itu mahabbah, bahasa cinta. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nur. Nggak ngerti dia, masa Rasul seperti matahari. Lebih tidak mengerti ketika kita mengatakan ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Wah, apa Rasul kok menyampaikan maksud? Musyrik kamu. Kalimat cinta itu memang tidak ingin berpisah, selalu ingin bersama dalam suka dan duka. Itu kalimat cinta yang biasa kita lakukan. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Nah itu kalau dari bahasa fikih musyrik. Masa nggak ketemu sehari mati? Tapi jangan ukur bahasa cinta dengan bahasa fikih. Bahasa cinta kalau diusur dari bahasa fikih ya konslet. Rumah Irama pacarnya mati, bahasa cintanya musyrik. Ku tahu rumus dunia. Emang kamu ngerti rumusnya dunia? Musyrik kamu, kayak Allah aja kamu ngerti rumusnya dunia. Ya memang begitu kalimat cinta. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Itu kalimat cinta, jangan dibahas. Kalau kau bahas kalimat itu, kamu ribut sama bapakmu. Masa kepalamu segede itu mau kembali? Ini bahasa mahabbah. Kekasih kita entah kemana. Mestinya kan kita SMS kalau kekasih itu hilang, tapi karena rindu dan cinta kita langsung bertanya kepada Allah. Karena rindu, jadi nggak SMS langsung tanya Allah. Cinta hilang nanya Allah, tak boleh. Kalau dalam bahasa fikih, seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Masa pacar hilang takut Gusti Allah?
Ini loh, makanya bahasa ini, bahasa kalian ini sedang apa, kena bahasa cinta ya. Adik yang berjilbab putih. Adik yang berjilbab, tapi nggak adil itu tadi. Masih ada yang belum disebut. Ada yang berjilbab gelonteng-gelonteng belum. Lorek-lorek belum. Ayo, mana tadi orangnya? Nggak tanggung jawab ini. Ayo sebut adik yang berjilbab lorek-lorek. Ayo sekarang nggak ditungguin. Sebut, kasihan ada yang berjilbab lorek-lorek. Ayo, tak tungguin. Ini daripada nggak bisa tidur yang berjilbab lorek-lorek. Ayo mana sebut. Tak tunggu. Pegang mic-nya, nggak usah malu, cinta kok malu. Nah, mana bunyinya? Yang bersifat lorek-lorek gitu. Ayo, bunyi. Ayo. Hai adik berjilbab lorek. Kalau ku tinggal jangan mewek. Loh, kenapa kamu mewek-mewek? Aku pulang ku belikan lodeh. Sudah yang lorek sudah, sekarang yang berjilbab apa? Pink. Ayo yang berjilbab pink ya. Apa itu namanya? Salim. Salam, ayo. Aduh, ada yang berjilbab salam. Lihat penampilanmu memang kalah. Oh, gitu kan. Kalau ku lamar kau harus gelem. Kalau nggak gelem ku lempar apem. Gitu kan. Ayo, jangan sampai yang muda kalah yang tua. Ayo, masa zaman nu kalah sama kiai zaman ol. Ayo, apa lagi? Abu-abu. Biru. Abu-abu. Abu-abu, ayo. Aduh, adek yang jilbab abu-abu. Aku pulang ku bilang ibu. Karena di hatiku hanya kamu. Maukah kau ke penghulu? Ini uji coba generasi zaman nu sama zaman ol. Kalah ilmu nggak mau sama ini. Ayo mana lagi yang pakai jilbab? Udah habis. Apa itu? Duren. Oren, ayo. Oi adik berjilbab oren. Dirimu kok sangat keren. Terus. Apa kau lupa rayuanku yang kemarin? Kalau lupa ku bawakan duren. Ayo ini kita tes-tesan. Mumpung ini ketemu dua generasi. Ayo, mana lagi jilbabnya? Ada sudah disebut semuanya ya. Belum, masih banyak yang belum. Hijau, ayo hijau bunyi. Ayo, kalau enggak yang hijau tak ambil semua. Ayo, 1, 2, 3. Aduh adek berjilbab hijau, maukah kau ku jadikan bojo? Ayo terusannya apa?
berarti memang masih kalah sama generasi zaman all. Malam-malam ku berikan burjo, nanti kau tahu betapa. Terus lo nggak mau terusin. Aku takut diuber bojo. Lah itu udah kalimat mahabbah penuh keindahan. Makanya kalau teman-teman cinta sama Rasul, saya nggak pernah peduli kamu mau bendera mau gini-gini, itu ungkapan cinta. Dari dulu cinta memang berlebihan. Makanya kalau kamu pengen tahu gambaran cinta terindah di dunia, ada dalam kitab Qissatul Anbiya, sebuah kitab yang ditulis Ibnu Katsir tentang cerita burung emprit jatuh cinta. Burung emprit tahu kan, burung pipit yang kecil itu jatuh cinta, merayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Si emprit lupa Nabi Sulaiman ngerti bahasa burung. Tiba-tiba seemprit merayu perempuannya di samping Nabi Sulaiman. Emprit. Apa mas emprit? I love you. Pret. Warna emprit perempuan bilang pret, maka emprit laki-laki mengibaskan sayapnya. Dia emprit. Aku cinta padamu. Jangan kau sepelekan cintaku padamu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan kerajaan ini. Kan ku hancur leburkan kerajaan Sulaiman, kan ku rebut mahkotanya, ku persembahkan kepadamu sebagai tanda cintaku padamu. Lah burung emprit yang segini tiba-tiba ketika cintanya disinggung mau menghancurkan kerajaan. Nabi Sulaiman cuma tersenyum, wala prit lambemu. Apa jawaban emprit? Ya Sulaiman, jangan begitulah, mengerti, aku memang kecil, aku nggak mungkin menghancurkan kerajaanmu. Tapi inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Nah, makanya kalau cinta juga berlebihan, ada yang bawa duren, ada yang ke penghulu tadi itu. Kalau benar-benar datang, ke penghulu sama kamu, iya, kamu enggak. Aku sekolah dulu, nanti aku dimarahin sama ibu. Kayaknya, nah inilah. Nah, keindahan seperti ini, inilah sesuatu yang memang dicanangkan betul oleh para pendiri bangsa, bahkan oleh Allah, agar masa lalu tidak hilang di masa depan. Maka dibikinlah peringatan. Karena kamu ini orang milenial. Orang milenial ini orang yang sangat cepat dalam hidupnya, bahkan sering ketinggalan masa lalu. Kamu orang milenial nak, semuanya. Kami ini pramilenial. Kami nggak kebayang 20 tahun yang lalu ada zaman seperti zamanmu ini. Kami nggak kebayang. Kami dulu pengen melihat gajah Afrika, nunggu flora dan fauna. Karena hanya flora dan fauna siaran TV yang mampu menayangkan gajah Afrika. Sekarang gajah Afrika tidak perlu nunggu flora dan fauna siaran TV, cukup ambil handphone, ketik gajah Afrika, keluar di sini. Tengu Afrika keluar, kinjeng kawin keluar. Saking mudahnya zamanmu. Pengen beli sesuatu tidak perlu ngantri, cukup Gokar, Gojek, Gopay, GoFood. Makanya besok ini yang namanya mall-mall itu akan habis. 10 tahun lagi mungkin mall sudah tidak ada, karena orang lebih suka belanja online, dan toko-toko besar tidak akan ada. Itu zaman. Tukang pos nggak ada sekarang. Padahal Pak Pos itu dulu adalah pahlawan bagi kami di generasinya Pak Wali Kota ini, Pak Kapolres, Pak jasanya luar biasa. Untuk apa? Untuk menyambung tali rindu pada kekasih yang jauh. Karena dulu kalau kami sedang rindu, sakitnya luar biasa. Karena harus ke pasar mencari kertas berwarna pink dengan bau yang bau mawar, jangan keliru bau melati. Tintanya harus hitam, jangan keliru tinta merah. Marah dia kalau kita kirim surat warna merah. Kerinduan kita tuangkan dalam sebuah bait cinta. Dek, aku merindukanmu.
Malam hari ini ada jarak dan waktu yang jauh, aku tidak bisa melihat wajahmu. Di lipatan malam ku cari engkau tapi tak kutemukan, sehingga setiap siluet yang menghasilkan bayang aku lihat seperti bayang wajahmu. Tulis dulu, tulis. Akhirnya sajak ini terpaksa kutulis dengan penuh derai air mata, karena engkau telah kembali ke penjara suci, masuk pesantren maksudnya. Tapi malam hari ini kupaksa kutulis sajak ini dengan penuh keyakinan bahwa malam hari ini kita berada di bawah sinar rembulan yang sama. Dikirim ke pos, gak datang-datang balasannya. Kadang dibuka sama pengurus. Kecekel. Lah itu. Kamu gak ngalami itu. Cintamu tidak terlalu berat. Bagi kami rindu itu berat. Kan harus kirim surat. Sekarang kamu tinggal foto jepret, kirim ke kekasihmu, bawahnya kau tulis mah. Ini milenial. Makanya Allah selalu mengingatkan masa lalu agar orang milenial tidak kehilangan masa depan. Makanya hari lahir seperti ini penting.